Tahun baru, harapan baru. Seperti itulah ketika memasuki tahun baru dan meninggalkan tahun yang lama. Seperti itu jugalah yang diinginkan oleh Angel Elga. Memasuki tahun baru di tahun 2022 ini, Angel Elga mengaku bersyukur jika semua rencana dan harapannya berjalan dengan sesuai rencananya. Selain bisnisnya berjalan dengan lancar, Angel Elga pun berharap jika anaknya serta keluarganya diberikan kesehatan. Tak lupa juga, dirinya pun berharap dengan lancarnya bisnis yang direncanakan dan dijalankan, membuat impiannya membuka lapangan pekerjaan di tengah masa pandemi yang masih dihadapi oleh sebagian orang, menjadi pembuka jalan rezeki bagi orang lain. Alhamdulillah, karena memang kan lagi nggak boleh ada kumpul-kumpul, keramaian ya. Tadi aja aku selesai nyanyi, acara dinner nyanyi gitu. Memang masih ada off airnya di salah satu hotel tadi. Cuman juga nggak bisa sampai yang tengah malam ada kumpul-kumpul gimana gitu juga nggak ada. Selesai nyanyi langsung pulang. Udah gitu aja. Terus manajerku bilang, kan memang malam ini pas bertepatan dengan tiup trompet tadi kan aku ulang tahun gitu. Cuma dirayainnya kayak sederhana aja deh gitu. Dan aku juga nggak membuka pintu untuk teman-teman pada datang, karena kan memang aku bilang mohon maaf ya, karena memang lagi pandemi gini, lagi covid begini, lebih baik kita semuanya menjaga aja gitu. Minta doanya aja, nggak perlu kumpul-kumpul gitu. Mungkin wish-nya apa sih nih di umur sekarang? Pengennya sih ya lebih baik aja lah, lebih baik semuanya. Bertambahnya umur tentunya pengennya semuanya apa yang sudah terjadi sama hidup saya tahun-tahun kemarin gitu ya diambil hikmah, tahun sekarang ini lebih baik lagi. Tentunya tambah umur kan lebih tambah banyak pengalaman gitu, semoga kedepannya lebih baik lagi gitu. Yang penting sih alhamdulillah lah ya, saya selalu mensyukuri apapun yang terjadi, disyukurin aja. Tahun 2022 nanti, sekarang ini pengennya sih semuanya baik, lancar, rezekinya bertambah, nambah aset ya, amin doanya. Terus juga bisnis saya semuanya jalannya lancar gitu. Terus anak saya juga sehat, keluarga sehat, itu aja cukup kok gitu. Sama emang saya kan punya pekerja kayak karyawan di kantor segala macam gitu, terus belum manajer, asisten semuanya. Semoga mereka sejahtera dengan saya, bekerja dengan saya, mereka semuanya sehat, sejahtera, dan bisnis saya bisa dibantu oleh tim-tim saya juga, itu udah bersyukur alhamdulillah gitu. Bisnis saya bertambah. Saya membuka lapangan kerja untuk karyawan-karyawan yang saya rekrut yang baru gitu ya. Artinya itu memang saya membuka bisnis baru itu niatnya insya Allah memang Allah memberikan saya rezeki. Selain memang saya merencanakan juga itu dari tahun sebelumnya gitu ya. Memang niat saya juga kan di masa pandemik ini banyak banget keluhan-keluhan gitu yang mereka kena PHK, ekonominya susah gitu kan. Nah, memang saya niatkan untuk membantu membuka lapangan kerja sih gitu, dan semuanya di akhir tahun semuanya sudah berjalan. Pas kemarin pas Natal semuanya running. Jadi alhamdulillah memang saya memilih tanggal pas Natal gitu. Saya pengennya bisnis yang baru ini semuanya running gitu. Ada rencana pengen iya, kalau setiap manusia kan nggak inilah ya, nggak dipungkiri lah ya, setiap kali saya punya bisnis pasti saya pengen punya target gitu. Kalau saya kan orangnya senang dengan properti gitu ya, saya pengen menambah lagi gitu, pengen nambah terus karena saya punya target setiap kali saya punya bisnis saya harus punya ini gitu. Kalau saya begitu. Jadi ya insya Allah dengan bertambahnya saya punya bisnis yang baru, ya apa keinginan saya bisa tercapai lagi gitu. Sebenarnya setiap tahun memang keluarga saya itu kumpul semuanya, lagi barbecue semuanya di rumah mama saya. Cuman kan mohon maaf semuanya buat keluarga besar saya dan mama saya, memang untungnya keluarga saya sangat mengerti ya. Pada saat setiap tahun baru itu selalu saya ada pekerjaan. Karena sebelum saya pulang ke apartemen, pulang ke rumah, itu pasti saya kan ada kegiatan dulu. Kayak tadi ngisi acara nyanyi dulu, diantar sama manajer aku, dan mamaku juga
ngerti sih gitu, ya udahlah kamu kerja dulu deh gitu, kerja dulu, nggak penting juga kok harus ngumpul-ngumpul, pokoknya kamu kerja dulu apa segala macam, selesaikan dulu tugas kamu, kan besok kita bisa ulang lagi gitu. Jadi mungkin besok tanggal 1 ya udah, kan karena adik saya, kakak saya kan masih nginep di rumah mama, jadi besok saya datang gitu. Selain berharap diberikan kesehatan kepada dirinya dan keluarganya, Angel Elga pun tidak menampik jika salah satu harapannya di tahun 2022 ini adalah semoga diberikan jodoh yang terbaik yang dapat membimbingnya di dunia dan di akhirat, yang soleh serta tidak menyusahkan dirinya. Angel Elga mengakui bahwa dirinya memang pernah mengalami kegagalan dalam berumah tangga. Sehingga dengan bertambahnya usia serta pengalaman yang sangat berharga bagi dirinya, ia bisa lebih waspada lagi dan tidak mudah percaya kepada siapapun, termasuk kepada laki-laki yang kelak akan mendekatinya. Lalu, laki-laki tipe seperti apa yang menurut Angel Elga kelak bisa menjadi suaminya? Ya oke lah, jodoh boleh lah, tapi nggak yang terlalu yang gimana-gimana ya gitu. Kalau jodoh memang Allah kasihkan yang terbaik, Allah kasihkan yang tidak menyusahkan aku gitu, ya alhamdulillah, dan yang soleh pastinya, yang bisa membawa saya sampai dunia akhirat gitu. Seberapa ya? Yang keberapa? Satu lagi yang pasti saya pengen anak saya tambah sehat, tambah pinter, tambah lucu, tambah ya pokoknya segalanya buat anak saya deh gitu. Jodoh aku tuh gini loh, karena saya kan pernah ngalamin kegagalan ya, jadi semakin bertambahnya usia, semakin banyak pengalaman yang saya hadapi, yang saya terima gitu, tentunya insya Allah gitu ya, saya lebih waspada lagi, saya lebih bisa mencerna lagi mana yang baik, mana yang tidak. Kalau sebelumnya kan saya kan orangnya gampang percayaan gitu sama orang. Kalau orang udah masuk rumah saya anggap semuanya tuh orang baik gitu. Nah itu saya dulunya gitu. Tapi sekarang saya banyak merenung, sebelumnya saya banyak merenung, saya tuh nggak boleh begitu. Saya harus menghilangkan sifat saya gampang percaya sama orang. Jadi saya sekarang ini lagi belajar menata diri saya. Kalau ada orang coba untuk jangankan pasangan ya, teman aja tuh saya sudah harus bisa melihat gitu, niatnya apa, tujuannya apa, dan maksudnya apa gitu. Apalagi untuk memilih pasangan gitu, tentunya saya lebih waspada lagi gitu. Tapi waspada bukan berarti saya mereject semuanya, enggak gitu. Saya punya batasan gitu sekarang. Oh ini yang bisa saya ajak ngobrol, oh ini yang bisa saya ajak masuk ke rumah saya, oh ini yang cuma sebatas gini-gini gitu. Jadi udah insya Allah sudah bisa mengkotak-kotakan kayak gitu. Iya, kayak manajer itu kan selalu bilang gini, saya tuh kalau punya pasangan itu fokus ke pasangan gitu. Terus bucin juga orangnya kan, kadang-kadang disuruh syuting, disuruh ini hangout gitu tuh nggak mau gitu. Nah agak berasa gitu perbedaannya. Jadi mereka bilang udah deh kamu mendingan nanti aja dulu deh, kalau punya pasangan tuh jadi menghilang gitu. Iya saya kan memang kayak gitu kan, jadi ngurusin banget, bucin banget gitu, kayak gitu orangnya. Dan mamaku juga bilang kamu tuh kalau punya pasangan jadinya kayak ada problem gitu loh. Jadi mamaku bilang udah kamu nikmati aja lah, toh saya sudah bersyukur ya udah punya anak, karir saya alhamdulillah, bisnis saya berjalan semuanya gitu kan. Jadi sebenarnya saya nggak ngoyo-ngoyo amat, tapi kan kita manusia pengen punya pasangan, cerita hidup dan segala macam. Ya udah saya nikmati aja lah. Saya nggak yang tahun ini punya target harus punya pasangan, harus gini ini nih, nggak. Saya udah yakin bahwa semua pasangan tuh sudah ditentukan sama Allah ya. Tinggal nanti saya pinter-pinter saya aja gitu memilih, memutuskan baik buruknya gitu. Soal kriteria gimana? Kriteria? Saya nggak perlu yang ganteng atau soalnya saya nggak perlu gitu, karena saya bukan tipikal cewek yang menggilai laki-laki yang harusnya fisiknya gitu saya nggak gitu. Saya lebih suka cowok cerdas sih.
Saya suka cowok cerdas yang bisa mengimbangi saat saya berbicara gitu. Dan saya suka cowok bersih gitu. Dalam artian gini, kalau dia bersih gitu ya, itu buat saya tuh udah poin gitu, udah poin 1 buat saya gitu. Terus yang penting kalau diajak bicara tuh dia punya wawasan lebih tinggi daripada saya gitu. Kalau saya ngajak orang ngobrol gitu, pasangan atau cowok deh, nggak usah pasangan gitu ya, ganteng tapi nggak nyambung tuh, saya langsung yang ilfeel ketika dan udah dong aja gitu buat saya gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Cuman ya udah, kalau kayak gitu berarti ya udah gitu. Saya cuman ya udah aja gitu. Cuman kalau kriteria saya sih harus cerdas sih. Yang penting mah semua usaha lancar gitu. Jadi nggak ada kesulitan gitu ya. Ada pasangan juga kalau misalnya ekonomi nggak lancar, usahanya nggak lancar juga punya masalah besar malah itu. Justru buat saya independen ini jangan semata-mata kita single parents terus banyak ngeluh gitu loh. Kalau saya malah begini, kalau single parents itu saya punya waktu ruang lebih besar gitu, langkahnya lebih jauh gitu untuk saya mencapai apa yang saya inginkan gitu loh. Kalau saya lebih senang begitu sih. Kalau ditanya happy nggak, saya happy kok, karena apa? Saya udah punya anak. Terus anak saya alhamdulillah gitu, diajak ngobrol lucu, lagi lucu-lucunya juga gitu kan. Terus bisa dandan bareng, terus bisa cerita bareng gitu. Udah cukup, udah alhamdulillah gitu. Harapan untuk mendapatkan jodoh tetap ada di dalam hati Angel Elga. Namun untuk saat ini dirinya mengaku sudah sangat berbahagia karena baik pekerjaan dan bisnisnya terbilang sangat lancar. Dan yang paling membuatnya selalu merasa bersyukur adalah ketika anak tercintanya yang selalu membuat dirinya tersenyum dengan aksi dari anaknya yang membuatnya merasa beruntung menjadi orang tua. Mungkin gini, dia kan ngelihat saya kan orangnya tipikal orang yang suka gini loh, saya kan suka nulis juga gitu. Kalau mau tidur tuh saya suka tulis di salah satu buku saya apa yang terjadi dengan hari ini gitu. Jadi anak saya mungkin meniru gitu loh, meniru kebiasaan saya. Cuman karena dia anak kecil, jadi dia lebih nulisnya yang simple-simple gitu. Kadang-kadang dia minta mbaknya ke supermarket belikan semua coklat atau apa, dia suka taruh di kamar saya tuh bentuknya love gitu. Karena kalau dia tahu saya pulangnya di atas jam 9 gitu ya, atau dia sudah tidur, dia hiasin dulu, dia suka bilang, "Mami kan capek, Mami kerja, ini ya tanda kasih sayangnya." Dia suka kayak gitu sih gitu.